Ini udah masuk kelas semua ya? Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian? Oh, ada yang lapar, ada yang ngantuk, ada yang lemah, tapi ada juga yang bersemangat. Ini tadi kalian udah sarapan atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Anak-anak, karena kalian tadi belum sarapan, hari ini kita akan sarapan bareng-bareng. Sebelum kita sarapan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi ini bukan berdoa untuk makan ya, tapi kita berdoa untuk belajar. Untuk hari ini, Ibu pimpin ya untuk doanya. Kita berdoa di dalam hati saja. Oke, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Anak-anak, di materi sebelumnya kita telah belajar tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat nggak materi kita kemarin? Apa sih teks deskripsi itu? Ada yang masih ingat? Bisa angkat tangan terlebih dahulu dan disebutkan namanya ya. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Eka, boleh. Ayo disebutin atau dijelasin apa yang kamu ketahui tentang teks deskripsi. Oke, tadi Mbak Eka menjelaskan bahwa teks deskripsi merupakan teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara detail dan jelas. Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian, yaitu Mbak Eka, itu benar ya anak-anak, bahwa teks deskripsi itu kita menjelaskan suatu objek atau benda dengan jelas dan runtut. Runtut di sini artinya itu dari awal sampai akhir itu dijelaskan. Nah, ketika kita menjelaskan suatu objek, kita bisa menjelaskannya melalui indera kita. Entah itu indera penglihatan, indera pendengaran, atau indera penciuman. Jadi misal kita melihat pohon yang besar, itu kita bisa mendeskripsikannya bahwa pohon tersebut berdiri di Jalan Ahmad Yani nomor 9. Pohonnya tumbuh dengan subur dan rindang. Banyak anak-anak yang singgah di bawahnya untuk beristirahat. Itu contoh singkatnya ya anak-anak. Kita sudah mempelajari materi itu di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan kembali mempelajari topik baru, yaitu menulis teks surat. Oke, anak-anak, sebelum kita menuju materi yang akan dibahas hari ini, coba kalian perhatikan kanan kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Oke, sepertinya ada yang tidak masuk ya. Hari ini Ibu presensi terlebih dahulu. Anissa. Oke, Anissa hadir. Budi. Oke. Cesha. Oke, Cesha hadir. Dea. Dea di mana? Oh, sakit ya. Dea bawa surat nggak ya? Ada yang dititipin surat sama Dea? Nggak ada. Tapi ini Dea beneran sakit ya. Atau mungkin di sini ada yang rumahnya dekat dengan Dea. Kamu siapa namanya? Nia. Oke, Nia rumahnya dekat dengan Dea. Ibu boleh minta tolong kepada Nia, nanti Dea dikasih tahu ya, kalau sakit harus mengirimkan surat. Kenapa harus mengirimkan surat? Supaya ibu dan guru-guru lain itu tahu bahwa Dea tidak masuk karena sakit. Karena biasanya itu ada guru yang asal menghafal kalau tidak ada suratnya. Jadi ibu kasih centang sakit karena dia katanya sakit ya.
Oke. Baik, anak-anak, tadi Ibu sudah singgung sebentar bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang teks surat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan menulis teks surat pribadi dan kalian dituntut untuk mampu memahami dan membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Surat dinas ini bisa dikatakan sebagai surat resmi ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu sudah menyiapkan materi untuk kita pelajari hari ini. Untuk PPT-nya sudah Ibu kirim di grup kelas, kalian bisa dilihat terlebih dahulu. Tapi kalian juga harus fokus untuk mendengarkan penjelasan Ibu yang ada di depan sini ya. Nah, untuk judulnya masih sama seperti yang Ibu singgung tadi, yaitu tes surat pribadi dan surat dinas. Kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita harus kenalan terlebih dahulu. Fungsi dari surat itu untuk apa sih? Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu, bisa angkat tangan dan sebutkan nama kalian. Ada yang tahu? Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Anissa, boleh disebutin apa sih sebenarnya fungsi dari surat itu? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Anissa dulu ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu benar ya anak-anak, bahwa surat ini dibuat untuk memberikan pesan atau informasi kepada seseorang. Nah, di sini juga sudah Ibu berikan pesan singkat, yaitu memberi pesan atau informasi kepada seseorang. Pesan singkat ini tuh sebenarnya merupakan fungsi dari surat itu. Tapi dari sini kita juga perlu memahami gambar yang sudah Ibu taruh di PPT ini. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang mengirimkan pesan kepada si perempuan yang ada di sampingnya ini. Ini sebenarnya jarak mereka tuh jauh ya. Si laki-laki ini berada di depan dan si perempuan ini berada di ujung belakang. Jadi mereka berkomunikasi melalui handphone. Nah, si laki-laki mengirimkan pesan melalui handphonenya kepada si perempuan. Dan si perempuan juga menerima apa pesan yang disampaikan oleh si laki-laki tersebut. Dari interaksi ini timbullah sebuah komunikasi. Jadi fungsi dari surat ini itu untuk berkomunikasi. Jadi dari adanya suatu interaksi terjadilah sebuah komunikasi yang nantinya kita akan mendapatkan pesan, informasi, dan lainnya dari adanya komunikasi tersebut. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian. Tadi Ibu sudah menyinggung bahwa kita akan pelajari dua topik ya. Ada surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu. Surat pribadi diartikan sebagai surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Artinya, kita mengirimkan pesan itu untuk kepentingan kita sendiri atau kepentingan orang yang menerima pesan tersebut. Contohnya, ketika kita mengirimkan pesan kepada teman sebaya kita atau sahabat kita yang berada di luar daerah atau jauh dari kita, kita bisa mengirimkan surat melalui kantor pos. Dan pesan atau isi yang disampaikan itu bisa berupa menanyakan kabar atau memberikan informasi tentang keadaan di sana dan bertanya bagaimana keadaan di sana, seperti itu. Jadi anak-anak, kalau surat pribadi itu lebih menyangkut ke urusan kita sendiri, kepentingan kita sendiri dan kepentingan orang yang menerima surat tersebut. Dan bahasa yang digunakan untuk surat pribadi ini tuh cenderung lebih bebas, santai, dan
lebih jelas. Maksudnya, ketika kita menyampaikan pesan, kita bebas bisa menulis apa saja. Yang penting kita tetap harus sopan ketika kita menulis surat. Dan dalam menulis surat pribadi ini nanti juga harus ada unsur-unsur yang perlu kita terapkan atau kita cantumkan supaya kita tahu kalau ini surat dari siapa dan siapa penerimanya. Jadi surat ini nanti tidak serta-merta sebuah surat saja, melainkan surat ini nanti jelas siapa pengirimnya, siapa penerimanya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tadi ada surat dinas, topik kita yang kedua ya anak-anak. Nah, surat dinas ini diartikan sebagai surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada seseorang atau instansi lain. Ini contohnya ketika sekolah mengundang orang tua kita untuk menghadiri rapat komite di sekolah. Biasanya kalau ada rapat komite yang akan dilaksanakan hari Senin depan, misalnya seperti itu ya. Nanti dari pihak sekolah akan memberikan kita surat dan akan disampaikan kepada orang tua kita dengan tujuannya itu untuk mengundang mereka menghadiri sebuah acara tersebut. Jadi untuk surat dinas ini bersifat lebih formal atau resmi. Bahasa yang digunakan pun juga baku, tidak bertele-tele dan harus jelas. Jadi nanti juga harus ada unsur yang diperhatikan ketika penulisan surat di dinas. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Di sini ada unsur teks surat. Ada teks surat resmi dan surat pribadi. Di sini sudah ada contohnya. Kita bahas unsurnya terlebih dahulu ya. Untuk surat resmi atau surat dinas, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama di sini itu ada kepala surat atau kop surat. Ini kalau dalam surat resmi itu wajib ya anak-anak. Karena kop surat ini tuh sebagai tanda atau sebagai suatu informasi dari mana surat itu dikirim. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh ada contohnya di atas ini tuh dengan tulisan panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu atau Persami Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Di bagian atas tersebut itu dinamakan kop surat atau kepala surat. Dalam surat resmi ini wajib ada ya anak-anak, karena di sini bisa menunjukkan bahwa surat ini merupakan dari suatu instansi yang mengundang kita atau mengundang orang tua untuk menghadiri sebuah kegiatan atau mungkin acara lain. Tapi yang jelas ketika dalam surat dinas itu harus terdapat kepala surat yang menunjukkan bahwa surat ini berasal dari suatu instansi atau lembaga. Yang kedua ini ada nomor surat. Ini terkait nomor surat ini tuh dari pihak instansi itu sudah menyediakan nomor surat sendiri anak-anak. Jadi nanti kalian bisa membedakan antara surat pribadi dan surat dinas itu dari apa, seperti apa, itu bisa dilihat dari unsur-unsurnya. Yang tadi kalau surat dinas itu tadi ada nomor suratnya. Terus yang ketiga di sini ada tanggal pembuatan surat. Di sini tertera tanggal 23 November 2015. Nah, di sini tanggalnya itu berguna, jadi surat ini tuh dibuat tanggal tersebut. Nah, di sini yang keempat ada lampiran. Lampiran ini tuh jumlah kertasnya ada berapa? Seperti itu ya anak-anak. Di sini ditulis satu berkas, jadi itu ada satu lembar surat. Nah, untuk yang kelima di sini ada hal atau perihal. Jadi dalam surat dinas itu harus jelas apa tujuannya dikirimnya surat tersebut. Di sini ditulis permohonan izin. Jadi secara tidak langsung kita tahu bahwa
Surat ini menyatakan permohonan izin. Entah kita harus mengizinkan keluarga kita atau mungkin anak-anak kita untuk menghadiri suatu acara yang telah diberikan dalam surat tersebut. Baik anak-anak, dalam surat dinas ini tadi kan sudah Ibu bahas ada beberapa unsur tadi. Yang jelas dalam surat dinas itu kurang lebih ada 11 unsur ketika kita menulis sebuah surat dinas, dan unsur ini tuh tidak boleh terlupakan, jadi harus muncul dalam surat dinas. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa dipelajari sendiri ya anak-anak. Kalian bisa membedakan, karena di sini Ibu sudah memberikan contohnya. Selanjutnya kita akan singgung untuk unsur surat pribadi. Kalau menurut Ibu, seperti sudah yang kalian lihat di sini itu juga bedanya itu lumayan jauh ya anak-anak. Untuk unsur dari surat pribadi ini lebih singkat atau lebih sedikit daripada surat dinas. Kalau menurut kalian mungkin juga sama pandangannya dengan Ibu, karena surat dinas ini tuh memiliki banyak sekali unsur, sedangkan kalau surat pribadi hanya memiliki beberapa unsur yang dicantumkan. Nah, untuk pertama, di sini ada tempat dan tanggal surat. Gunanya buat apa? Jadi, tempat dan tanggal surat ini tuh diisi oleh sang pengirim atau sang penulis surat. Jadi, ini tempatnya di mana dan tanggal berapa surat ini dibuat. Selanjutnya, di sini ada tujuan surat. Tujuannya surat ini untuk apa? Tapi ini disampaikan secara singkat saja. Nanti untuk penjelasannya ada di bagian isi. Tujuan surat ini tuh biasanya cuma sebagai pemantik atau sebagai kayak kita basa-basi saja, seperti itu. Selanjutnya di sini ada salam pembuka. Salam pembuka ini sini bebas ya anak-anak. Ini tuh tidak harus terikat dengan kata salam seperti assalamualaikum, itu tidak, tapi di sini bebas. Kalian bisa menggunakan kata hai, halo, atau bagaimana kabarmu, langsung seperti itu, tidak apa-apa, karena itu juga termasuk salam pembuka. Selanjutnya di sini juga ada bagian pembuka surat. Pembuka surat ini tuh lebih ke seperti menanyakan bagaimana kabarmu. Ini juga bisa dikatakan sebagai kayak kita basa-basi kepada seseorang, seperti kamu lagi apa, kamu lagi dari mana. Itu kalau kita berkomunikasi secara langsung ya. Kalau di dalam surat ini biasanya kita bertanyanya itu kamu apa kabar, sekarang kesibukannya apa, seperti itu. Jadi kayak kita hanya sekedar tanya-tanya saja. Itu di bagian pembuka surat. Nah, untuk paragraf kedua ini merupakan isi surat. Di sini kita menjelaskan apa sih tujuan kita menulis surat tersebut. Nah, ini dimasukkan ke dalam bagian isi surat. Untuk paragraf yang ketiga di sini ada penutup surat. Ini tuh seperti kata penutup pada umumnya, kayak cukup ya, sampai sini saja surat aku. Aku harap kamu bisa membalas suratku. Itu seperti kata pengakhir dari surat tersebut. Atau kalian juga bisa menambahkan kata-kata lain yang membuat teman kalian lebih bersemangat, seperti memberikan kata semangat untuk sekolahnya atau semangat untuk kerjanya, seperti itu. Nah, di sini juga ada salam penutup, yaitu untuk menutup dari surat itu sendiri. Selanjutnya ada nama pengirim dan tanda tangan. Jadi, pada dasarnya antara surat dinas dan surat pribadi di sini yang paling utama di situ ada siapa pengirim dan siapa penerimanya. Terus selanjutnya di sini ada perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama, dari segi tujuan, bisa kita lihat di dalam PPT ini,
Surat pribadi lebih ditujukan kepada individu atau instansi tertentu dengan tujuan untuk berkomunikasi secara pribadi. Artinya, jadi kita memberikan pesan kepada teman kita itu urusannya untuk pribadi. Jadi yang mengetahui surat itu hanya antara pengirim dan penerima. Kalau di sini mungkin kalian ada yang bingung, itu kepada individu maupun instansi tertentu. Maksudnya ketika kita membuat surat izin untuk diberikan kepada sekolah atau diberikan kepada guru karena kita tidak masuk, itu bisa dinamakan surat pribadi. Jadi tadi kan ada yang tidak masuk. Nah, ibu tadi juga meminta untuk membuat surat. Itu nanti anak yang tidak masuk tersebut juga harus membuat surat untuk diberikan kepada guru atau kepada sekolah bahwa dirinya tidak masuk. Itu nanti dinamakan surat pribadi. Sedangkan untuk surat dinas di sini tuh bertujuan untuk berkomunikasi formal dalam konteks pekerjaan atau urusan institusi. Jadi kalau dari surat dinas ini tujuannya itu lebih jelas, lebih penting dan menggunakan dan merupakan sebuah acara formal. Bukan seperti surat pribadi, itu kan lebih bukan ke formal, melainkan hanya untuk suatu kesenangan atau hanya untuk menanyakan suatu kabar seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu dari format penyusunan. Surat pribadi tidak terpaku oleh format yang baku seperti surat dinas. Surat pribadi bisa dikatakan sesuai keinginan sang penulisnya. Yang penting tidak melupakan unsur seperti tanggal dan alamat surat, pengirim surat, isi surat, dan siapa penerima suratnya. Jadi surat pribadi lebih tergolong surat yang santai. Kalau surat dinas di sini mengikuti format baku yang telah disediakan atau sudah ditetapkan, seperti harus menggunakan kepala surat, nomor surat, perihal, seperti itu. Harus menggunakan tanda tangan juga, itu wajib. Nah, kalau surat dinas itu lebih karena masalahnya juga formal dan merupakan surat resmi, jadi harus mengikuti sesuai format yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu dari bahasa dan gaya penulisan. Surat pribadi lebih menggunakan gaya bahasa yang santai, tapi juga harus sopan. Kita menghargai sang penerima surat, jadi kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan santai juga sopan. Sedangkan kalau untuk surat dinas, kita harus menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan tidak bertele-tele. Itu kunci dari surat dinas. Bahasanya harus benar-benar baku, tidak ada sapaan seperti basa-basi, itu tidak diperlukan dalam surat dinas. Karena ini juga merupakan sebuah surat formal, seperti itu. Baik, anak-anak, mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bisa angkat tangan ya kalau kalian masih ada yang dibingungkan. Oke, Mbak Anissa ingin bertanya terkait surat dinas. Sebenarnya surat dinas itu bisa dibuat oleh seseorang kayak kita nggak sih, Bu? Oke, surat dinas itu kebanyakan dibuat oleh suatu instansi ya anak-anak. Surat dinas tidak sembarang orang bisa membuatnya. Jadi harus seseorang yang memiliki jabatan dalam instansi tersebut. Jadi anak-anak, dalam pembuatan surat dinas, kita sebagai anak sekolah itu belum bisa ya anak-anak untuk membuat surat dinas. Kecuali kalau kita memasuki sebuah organisasi yang ada di sekolah, seperti organisasi OSIS, Damben, dan lainnya, itu kita bisa membuat surat dinas yang kita tujukan untuk sekolah atau untuk orang tua. Jadi kalau kita tidak memiliki jabatan atau tidak memiliki suatu organisasi atau instansi, kita tidak bisa membuat surat dinas. Karena dalam penulisan surat dinas kita harus ada kepala suratnya. Kepala surat ini tuh berfungsi sebagai
pengenalan atau identitas. Jadi surat ini tuh dari mana? Itu bisa dilihat dari kepala suratnya. Seperti itu ya. Buat Anissa bisa dipahami? Oke. Jadi anak-anak, hari ini tuh kita lebih berfokus untuk belajar menulis surat pribadi. Tapi kita juga harus memahami tentang surat dinas. Kita harus paham apa saja unsur-unsurnya, bagaimana bahasanya, supaya kita bisa membedakan ini surat ini termasuk surat pribadi atau surat dinas atau surat resmi. Jadi kita nanti tidak terkecoh ketika kita menemui sebuah surat. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Ibu, bagaimana ya kalau kita misal mengirim suratnya itu melalui ponsel? Apakah bisa? Oke, itu pertanyaan yang cukup awam ya, cukup terkenal atau cukup sering ditanyakan. Karena kan zaman sekarang tuh enak ya, nggak perlu pakai surat, bisa menggunakan ponsel atau pakai HP. Itu bisa ya anak-anak, ketika kita mengirim surat melalui ponsel itu bisa, cuma mungkin formatnya nanti bakalan berbeda. Kalau dari HP mungkin kita hanya langsung bertanya atau langsung memberikan informasi, misalnya seperti ini, Dinda besok aku nggak masuk, itu sudah memberikan pesan. Cuma itu kan tidak jelas ya anak-anak, lebih tepatnya itu kurang jelas karena dia tidak menceritakan kenapa tidak masuknya. Terus besok itu dia tidak masuk dari pagi sampai sore atau hanya setengah hari atau sehari penuh tidak masuk, itu tidak jelas atau kurang tepat. Jadi kalau dikatakan membuat surat melalui ponsel itu sebenarnya bisa kalau kita bisa menyusun unsur-unsurnya secara lebih tepat. Jadi kita menulis suratnya itu dalam bentuk Word, kita ketik, nanti kita perhatikan unsur-unsurnya yang ada dalam surat tersebut. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak, untuk materi yang kita pelajari hari ini, kita itu lebih berfokus untuk menulis surat melalui tulisan tangan. Jadi kita perlu membutuhkan buku dan ballpoint untuk menulis surat. Seperti itu. Tapi kalau mungkin dirasa kurang fleksibel atau mungkin terlalu ribet, bisa menggunakan aplikasi seperti Word gitu untuk menulis surat. Yang penting tetap memperhatikan unsur-unsur yang berlaku. Anak-anak, untuk tanya jawabnya mungkin cukup. Selanjutnya untuk tugas hari ini, Ibu ingin kalian membuat teks surat pribadi secara individu. Ibu ingin tahu kalian mau mengirim surat itu untuk siapa? Mau bisa untuk orang tua atau untuk teman kalian yang berada di luar kota, itu bisa ya anak-anak. Kalian bisa membuatnya sebebas mungkin, tetapi harus memperhatikan unsur kaidahnya atau unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan latihan soal terkait surat pribadi dan surat dinas. Bisa dipahami? Oke. Baik anak-anak, karena tugasnya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Dan mungkin kita bisa pertegas sekali lagi perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Intinya, surat pribadi itu ditulis oleh kita sendiri untuk diberikan kepada seseorang atau kepada suatu instansi seperti sekolah. Kalau kita tidak masuk sekolah, itu kita wajib membuat surat. Nah, untuk surat dinas itu ditulis oleh suatu instansi atau oleh perseorangan yang mewakili instansi tersebut. Seperti kepala sekolah atau ketua OSIS itu bisa membuat surat dinas. Yang penting untuk pembuatan surat dinas ini perlu memperhatikan unsur-unsur yang berlaku, dan surat dinas ini tidak boleh digunakan secara sembarangan.
harus ada tujuannya yang jelas. Ketika kita ingin menanyakan kabar atau ingin bertanya kondisi yang ada di daerah mana tersebut gitu, kita bisa mengirimkan surat dalam bentuk surat pribadi, yaitu diberikan kepada teman kita yang mungkin rumahnya berada di tempat yang ingin kita ketahui keadaannya. Misal kita punya teman di Surabaya, kita bisa mengirimkan pertanyaan atau mengirimkan kabar apakah di Surabaya itu juga hujan, karena di Ngawi juga hujan. Seperti itu anak-anak. Oke, karena ini waktunya juga sudah mau selesai, kita tutup pelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan latihan soal untuk menguji pemahaman kalian terkait surat pribadi dan surat di dinas. Baik, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Anak-anak bisa langsung istirahat atau mungkin bisa mempelajari untuk pelajaran selanjutnya, karena ini juga masih jam pertama. Jangan kalian bosan-bosan ya, kalian tidak boleh nakal-nakal atau mungkin berkeliaran di luar kelas, karena selanjutnya mungkin nanti akan ada guru yang datang ke sini untuk mengisi pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.